Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar kalian di pagi hari ini? Semoga di pagi hari ini keadaan kalian sehat semuanya ya. Nah, di sini Ibu Iva akan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, kita harus bersyukur karena hidup di bumi Indonesia. Mengapa sih kita harus bersyukur karena hidup di Indonesia? Karena bangsa Indonesia dikaruniai banyak sumber daya. Salah satunya yaitu sumber daya energi. Apakah kalian tahu apa saja sumber daya energi itu? Nah, ada yang tahu nggak sih apa saja contoh dari sumber daya energi? Nah, betul. Contoh dari sumber daya energi adalah minyak bumi, gas bumi, batu bara, sinar matahari, tenaga air, dan masih banyak yang lainnya. Daripada kalian penasaran, yuk kita simak video berikut ini. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar, energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Fungsi dari macam-macam sumber daya energi bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu minyak bumi. Manfaat dari minyak bumi yaitu sebagai bahan bakar kompor seperti gas, bisa juga digunakan sebagai penghangat atau pendingin ruangan, serta tidak lain sebagai bahan bakar transportasi baik darat, laut maupun udara. Yang kedua yaitu gas bumi, atau bisa disebut juga dengan gas alam, bermanfaat sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas atau uap, bisa disebut juga dengan PLTG atau PLTU. Gas bumi ini bisa digunakan sebagai gas kota untuk kebutuhan rumah tangga, hotel, restoran, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu sinar matahari. Manfaat dari sumber sinar matahari ini adalah sebagai energi alternatif. Yang kedua yaitu membantu menjaga kesehatan fisik manusia. Yang ketiga yaitu membantu menjaga kesehatan mental manusia. Yang keempat yaitu menjadi penerangan di siang hari. Dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu fungsi dari tenaga air. Yang pertama yaitu sebagai sumber pengairan dalam pertanian. Yang kedua sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga yaitu sebagai sumber tenaga listrik.
Yang keempat adalah sebagai bahan baku. Yang kelima sebagai media kebersihan. Dan yang keenam sebagai indikator kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sebagai memperlancar perekonomian rakyat. Bagaimana menjelaskan videonya? Apakah ada yang belum paham? Atau ada yang belum dimengerti? Karena tidak ada yang mau bertanya lagi, Ibu tutup pembelajaran kali ini ya teman-teman. Semoga video tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman dan orang yang sekitar teman-teman. Jangan lupa belajar, semangat belajarnya. Ibu akhiri ya. Sebelum Ibu akhiri, mari kita membaca bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah.